yang hanya dialami oleh seorang manusia yang mulia, tak lain tak bukan adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah berkehendak atas keinginan Allah sendiri untuk memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah langsung tentang perihal salat. Ini adalah merupakan sesuatu keajaiban yang sangat mencengangkan, karena tak ada seorang pun sebelum dan sesudahnya mengalami hal ini. Dan kalau kita lihat bagaimana proses sebelum terjadinya Isra Mi'raj ini, ada renungan yang dapat kita ambil. Kita tahu bahwa baginda Nabi sebelum melakukan Isra Mi'raj, beliau berada dalam kesedihan yang teramat sangat. Bagaimana tidak, pamannya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib, yang selama ini melindungi. Kemudian berikutnya beberapa bulan kemudian disusul oleh istri tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dua orang penopang dakwahnya, dua orang yang senantiasa memberikan dorongan positif, yang membangkitkan semangat, yang memberikan ketegaran dan keteguhan, yang menyebabkan Nabi untuk terus pantang menyerah untuk menghadapi tantangan yang demikian hebat. Dua tokoh orang yang membuat beliau senantiasa tegar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesedihan yang teramat dalam, yang di tahun itu dikenal dengan sebutan Aamul Huzni, tahun kesedihan, beliau kemudian melakukan dakwah ke Taif yang jaraknya puluhan kilometer beliau tempuh dengan perjalanan berat, dengan harapan bahwa para orang di Taif akan menerima dakwahnya, akan menyambut dengan penuh kegembiraan kedatangannya, menerima risalahnya, menjadi pelipur lara di tengah kesedihan yang mendalam. Namun apa yang dirasakan beliau ketika sampai di sana ternyata penghinaan, hujatan, dan juga perlukaan tubuh beliau beserta pendampingnya Zaid bin Harithah. Beliau terluka, beliau berdarah. Kesedihan makin bertambah dengan kejadian itu. Di tengah kesedihan yang teramat dalam, Allah tak membiarkan hamba yang dicintainya terus berada dalam keterpurukan. Dan akhirnya Allah memberikan kejadian yang teramat dahsyat. Diberangkatkannya beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kejadian ini pesan buat kita, bahwa ketika kita sedang terpuruk, bahwa ketika kita sedang sedih dengan segala ujian cobaan kehidupan, maka yang harus kita hampiri adalah Allah. Yang harus kita ingat adalah Allah. Kita harus kembali kepada Allah, karena semua apa yang kita alami, hidup senang dan susah, harusnya adalah memang kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tak pernah lepas dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Para jamaah sekalian, sebelum beliau melakukan perjalanan Isra, beliau dadanya dibelah dulu oleh malaikat Jibril, hatinya dikeluarkan untuk disucikan, dipenuhi dengan hikmah. Ini juga mengandung pesan buat kita. Kalau kita ingin menghadap Allah, hendaknya kesucian dan kebersihan harus kita kedepankan. Jangan kita ke masjid, jangan kita ke mushola dalam kondisi badan masih kotor, baju mungkin telah juga berbau dan semuanya. Karena apa? Kita akan menghadap Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Suci, yang memang sebagai penghormatan dan pemulihan seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika menghadap Tuhannya, jangan sembrono, jangan sembarangan. Kesucian, kebersihan menunjukkan pemulihan hamba kepada Tuhannya. Di samping juga untuk memberikan kenyamanan kepada saudara-saudara kita yang ada di kanan dan kiri. Jangan kain yang kita sudah pakai seminggu juga buat tidur, kemudian baju yang kita juga pakai buat bekerja dan sebagainya, kemudian kita sholat berjamaah maghrib, isya, subuh dengan baju yang itu juga, dengan kain yang itu juga, tentu akan menebarkan aroma yang tidak nyaman buat teman-teman kita. Artinya kita harus benar-benar juga memikirkan bagaimana penghormatan kita kepada Allah dan juga kenyamanan jamaah yang lainnya. Para jamaah sekalian, ketika dada beliau selesai dibelah, disucikan, dipenuhi dengan hikmah, maka dimulailah perjalanan yang teramat dahsyat itu. Dan
semuanya ini ditorehkan Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Para jemaah sekalian, penegasan kata-kata subhan yang berada di awal kalimat adalah penegasan pertama menurut ahli tafsir bahwa apa yang akan dijelaskan setelah kata subhana itu adalah merupakan perkara yang teramat istimewa, bukan perkara sembarangan, bukan perkara yang ringan. Yang kedua adalah penegasan bahwa Allah terbebas dari semua kekurangan hamba-Nya, bahwa Allah terbebas dari segala keterbatasan, bahwa Allah terbebas dari segala kekurangan, dan Allah adalah kesempurnaan dan juga ketinggian dan juga kesucian yang teramat tinggi. Jadi subhana. Dan beliau Rasulullah SAW mulailah perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq dipandu oleh malaikat Jibril. Para jemaah sekalian, jarak antara Mekah dengan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tak kurang dari 1.500 km. Yang kalau dengan perjalanan biasa menggunakan onta atau kuda paling tidak membutuhkan waktu sebulan lebih atau 40 hari. Namun baginda Nabi ditakdirkan Allah menempuh perjalanan hanya sebagian malam saja, hanya sebagian singkat saja, jarak 1.500 km. Dan di saat itu belum ada pesawat, dan di saat itu belum ada kereta api, di saat itu belum ada kendaraan cepat. Namun beliau bisa menempuhnya hanya beberapa saat saja. Dan ini adalah merupakan penegasan atas kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, yang tak mungkin bisa jadi, yang mustahil pun bisa saja terjadi. Suatu yang tak terpikirkan bisa saja menjadi suatu hal yang terwujudkan. Para jemaah sekalian, penegasan berikutnya lagi adalah bahwa yang namanya umat Islam itu harus berawal dari masjid dan berakhir di masjid. Ibnu Ashur di dalam tafsirnya, tafsir At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan bahwa hidup manusia menuju Allah hendaknya harus dimulai dari masjid. Itulah pentingnya kita memiliki anak, memiliki cucu, memiliki keponakan. Dari awal kita harus perkenalkan dia ke masjid. Ketika anak-anak kita sudah mulai mengerti bahwa nanti di masjid kau jangan bercanda ya, nanti kau di masjid jangan berisik ya, nanti kau di masjid jangan membuat kekotoran ya. Maka ketika anak kita, cucu kita sudah bisa berkomunikasikan seperti itu, ayo kita ajak ke masjid. Kecuali kalau mereka belum bisa untuk dibilangin, tidak apalah sementara dititipkan ke mamanya, dititipkan ke neneknya. Mungkin kalau 1 tahun, 2 tahun dia belum bisa untuk kita ajak mengerti. Tapi ketika anak sudah menginjak 3 tahun, 4 tahun, ada baiknya selaku kakek kita mencoba untuk membawa cucu kita ke sini sampai kita ingatkan, kau nanti di masjid diam ya, kau nanti jangan bercanda ya, kau ikuti sholat ya. Indah rasanya kalau anak-anak kita generasi awal dalam kehidupannya diperkenalkan dengan masjid. Indah rasanya ketika kita dulu masih kecil, kita ini diingatkan oleh kakek nenek kita untuk berlama-lama di musola, untuk berlama-lama di masjid. Kebiasaan baik para orang tua kita yang menyuruh anaknya untuk mengaji di masjid, mengaji di musola, harus terus kita tularkan. Jangan kita menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi kakek hanya untuk mensolehkan diri kita sendiri. Ketika kita nanti sudah tiada, masjid ini adalah generasi anak-anak kita, cucu kita yang akan mengisinya. Dan kita juga harus berikan keteladanan. Ada orang tua yang maunya nyuruh doang anaknya ke masjid, cucunya ke masjid, dia sendiri malah asik merokok di dalam menjelang maghrib, dia asik malah kopi, dan dia asik menyelesaikan pertandingan sepak bola yang kemudian bermain menjelang maghrib, ataupun nonton sinetron yang kadang-kadang diputar menjelang maghrib. Anaknya disuruh ke masjid, cucunya disuruh ke masjid, kakeknya, ayahnya terus asik di tempat televisi. Satu kesalahan buat kita semua. Indah rasanya kalau sebelum maghrib kita sudah bersiap. Indah rasanya kita tuntun anak kita, cucu
pidato ke masjid. Dan anak cucu kita tak perlu kita ngomong banyak-banyak. Dilihat ayahnya rajin ke masjid, dilihat kakeknya rajin ke masjid, maka anak